Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Al-Jami' Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yang merupakan kumpulan hadis-hadis terkait adab dan akhlak di dalam Islam. Hadis yang kelima, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulur rajula min maq'adihi. Tidak boleh seseorang memaksa orang lain untuk berdiri meninggalkan tempat duduk dia. Kemudian orang yang menyuruh orang lain tadi berdiri, tujuannya adalah dia mau duduk di tempat itu. Akan tetapi kalau kita datang ke tempat di majelis ilmu, ya, bahkan saat sholat Jumat atau ketika sholat, kita ingin masuk ke tempat tersebut dan ternyata penuh, ya. Kalau masih ada renggang kira-kira bisa masuk, kita katakan tafassahu wa tawassa'u. Tolong dilapangkan, tolong diberi kesempatan untuk bisa masuk. Tidak boleh memaksakan diri atau tadi menyuruh orang lain berdiri supaya dia bisa duduk di tempatnya tadi. Itu termasuk perkara yang terlarang. Hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala adalah salah satu hadis di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang begitu mulianya Islam. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana seseorang atau bagaimana kaum muslimin diperintahkan agar menjaga bahkan perasaan orang lain, maka ini bagian dari kelanjutannya. Ketika kita berada di majelis umum, di tempat umum, ya, maka orang yang pertama datang atau orang yang duluan datang di tempat itu, dia lebih berhak duduk di tempat yang dia inginkan. Misalnya di masjid, kita datang duluan, maka kita berhak duduk di shaf pertama. Ya, kita berhak duduk di shaf pertama. Sebagian orang ketika dia sebagai seorang mungkin saya misalnya menganggap saya ini orang yang terpandang, saya
tokoh, saya pejabat, ya. Kemudian dia setiap hari maunya datang belakangan, tapi dia di depan bersolatnya, ya. Padahal depan sudah penuh, kecuali depan masih kosong, walaupun dia datang belakangan ya tidak apa-apa. Maka ini tidak tepat. Islam mengajarkan kepada kita ya, satu adab yang sangat agung, bahwasanya orang yang datang ke sebuah majelis, baik itu majelis ilmu, sholat berjamaah, ya, yang pertama datang dia yang berhak mendapatkan tempat yang paling ya, yang dia kehendaki. Ya. Kalau sholat ya yang di depan. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ketika Nabi memerintahkan hendaknya orang-orang yang sholat di belakang beliau itu adalah orang-orang yang berilmu, ya, atau orang-orang yang sudah balik dan berilmu, ini bukan berarti larangan bagi yang anak-anak. Tapi ini justru perintah untuk orang-orang yang sudah berilmu, orang-orang yang sudah dewasa, agar berada di depan. Bahkan kalau ada anak-anak yang dimaksud di sini yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu meskipun belum balik, tapi dia kalau diberitahu ngerti. Contohnya dia ngerti kalau sholat itu nggak boleh main-main. Dia belum balik, tapi dia bisa sholat dengan tenang, sholat dengan benar. Ya. Tidak sholat sambil lari jalan ke sini ke sana. Ini beda. Kalau dia mumayyiz, ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau dia duluan di shaf pertama, kita datang belakangan terus antum suruh dia ke belakang, ini termasuk yang terlarang dalam hal ini. Termasuk yang dilarang. Dan ini berlaku secara umum. Kecuali majelis-majelis khusus yang memang disediakan untuk kita. Ada kita ngundang pejabat atau kita ngundang tokoh, kita siapkan majelisnya untuk beliau. Ya memang ada tempat untuk beliau khusus. Tapi kalau dalam keseharian, sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu haitsu yantahil majlis. Beliau duduk itu kalau datang ke masjid sudah penuh, ya beliau duduk di tempat yang masih kosong. Ya. Beliau duduk di tempat yang masih kosong. Tapi tempat beliau duduk tadi yang awalnya mungkin di belakang, karena beliau adalah orang penting, akhirnya justru tempat duduk beliau yang awalnya di belakang jadi tempat yang paling depan, karena semua jamaah ya mengarahnya kepada beliau. Begitu juga Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, diceritakan oleh murid-murid beliau. Kalau beliau datang, kita kadang sebagai misalnya ada orang sebagai tokoh, ustadz, ya, seorang alim atau kiai, ya, datang biasanya tentu murid-muridnya atau yang lain mempersilahkan gurunya. Ya. Tapi Abdullah ibnu Umar mencontohkan, beliau ketika datang kemudian majelisnya sudah penuh, ada yang mempersilahkan untuk duduk di tempatnya, beliau tidak mau. Tidak mau karena apa? Karena beliau khawatir orang tadi mempersilahkan hanya karena merasa tidak enak. Hanya merasa tidak enak. Hanya karena segan. Akhirnya terpaksa mempersilahkan gurunya atau ustadznya. Walaupun kita sebagai seorang murid tentu kita diajarkan untuk menghormati guru kita. Tapi ini Abdullah ibnu Umar mencontohkan kepada kita sifat wara'. Wara' itu lebih kepada sifat kehati-hatian. Ya. Jadi beliau tidak mau mengambil tempat tadi, khawatir kalau orang yang memberikannya memberikan karena nggak enak, ya, karena segan, malu, akhirnya terpaksa. Para ulama dalam masalah fikih biasa menjelaskan, kalau ada orang memberi kita hadiah karena malu, ya,
itu sama halnya dengan terpaksa. Kal mukrah. Misalnya apa? Atau traktir kita lah. Ini orang lagi janjian sama temennya, 2 orang, dia mau traktir. Dia lagi jalan. Ya, dia sudah siapkan duitnya untuk 2 orang. Mau traktir 2 orang saja, dia dengan temannya. Ya, traktir 1 orang, dia dengan temannya. Ya, akhirnya 2 orang. Tiba-tiba ada ketemu orang lain yang dia kenal juga. Pas lewat. Kadang orang karena nggak enak hati dia bilang, ayo mari silahkan. Ya, mari silahkan. Para ulama dulu, ya, menjelaskan kalau orang ini dia lakukan itu hanya karena malu saja, segan, nggak enak, maka kita nggak boleh menerima tawarannya. Nggak boleh menerima tawarannya. Tapi kalau kita kenal baik dia ini memang, ayo sudah terima kasih saya. Nggak apa-apa sini, ini banyak, ayo makan bareng, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang, ya, dia hanya basa-basi karena nggak enak, maka kita nggak boleh terima tawarannya. Siapa suruh dia tawarin kita, Ustadz? Ya. Dia tadi nawarin kenapa? Karena merasa nggak enak. Kalau antum tahu kemungkinan besar dia menawarinya karena nggak enak, asalnya dia makan di ruangan sendiri berdua. Ya memang sengaja hanya 2 orang atau sendiri karena makanannya mungkin 1 porsi doang. Makan di ruangan, dia makan. Tiba-tiba antum muncul. Ayo silahkan makan. Kemungkinan besar hal-hal seperti ini kalau dia karena nggak enak, maka nggak boleh kita menerima ajakannya atau tawarannya. Itu dijelaskan oleh para ulama. Maka Abdullah ibnu Umar tadi tidak mengiyakan, tidak menerima tawaran orang untuk yang mempersilahkan duduk karena khawatir hal tersebut. Dan saya sering menemui teman-teman di sana di Madinah, ya, berapa terutama teman-teman yang dari Arab itu sudah biasa. Dia bilang, ana datang karena ada perlu, antum nggak enak, lanjutkan makan saja, nggak apa-apa, nggak usah tawarin ana, dia bilang, tawarin ana. Kalau kita pasti nggak enak kan, perasaan. Kalau ada orang datang, mari silakan. Padahal ini memang porsinya hanya untuk 1 atau maksimal 2 orang. Kalau kita tahu itu hanya kebiasaan orang basa-basi, jangan. Kecuali kita kenal baik. Baik. Kembali ke adab tadi. Ya. Jadi orang yang pertama datang ke majelis ilmu atau ke suatu tempat umum, dia yang berhak untuk duduk di tempat tersebut. Tidak boleh seseorang, ya, merasa dirinya saya sebagai orang yang terpandang sebagai tokoh, kemudian dia menyuruh orang lain berdiri, ya, supaya dia bisa dapat tempat duduk. Kecuali majelis khusus. Majelis khusus seperti apa? Antum guru datang ke kelas, ada siswa atau santri antum duduk di kursi guru, suruh pindah, karena memang itu tempat antum. Jangan sampai nanti mendengar hadis ini terus salah paham, antum sabotase sama siswa antum atau santri antum, karena dia nggak mau belajar, sengaja duduk di kursi guru. Katanya Ustadz kemarin, la yuqimur rajula min maq'adihi tsumma yajlisu fihi. Enggak boleh menyuruh orang lain pindah dari tempat duduknya. Wah, saya duluan ini. Enggak. Ini majelis khusus. Kursinya memang kursinya Pak Guru, Pak Ustadz, bukan kursinya santri. Ya. Yang dimaksud adalah tempat umum, seperti tadi tempat di masjid atau mungkin kendaraan umum, kendaraan umum. Kecuali memang di situ ada tulisan misalnya kursi, ya, atau tempat duduk khusus untuk orang-orang tertentu, misalnya untuk ibu hamil, orang tua, ya, atau orang cacat, ya, itu memang dikhususkan buat mereka. Meskipun antum duluan awalnya kosong, ketika mereka datang harus antum berikan kepada mereka. Ya. Dan ini termasuk adab yang lainnya.
Intinya kalau di tempat umum, asalnya orang yang duluan dialah yang paling berhak. Makanya ketika di antara adab sholat Jumat, itu kita datang ke masjid lebih awal. Supaya apa? Supaya kita bisa duduk di shop yang paling depan. Karena afdalu sufufir rijal awwaluha. Safnya laki-laki itu yang paling baik, yang paling afdal yang mana? Yang paling depan. Tapi kadang orang datang sengaja, dia duduk yang paling belakang. Padahal yang paling utama, laki-laki safnya di depan. Kalau perempuan, afdal sufufin nisa yang mana? Yang paling belakang kalau perempuan yang paling afdal. Jangan dibalik. Ya, maka laki-laki berlomba-lomba. Kalau ternyata kadang suatu masjid penuh, memang sudah penuh full, maka tidak boleh kita memaksa. Ya. Sini sudah rapat, kemudian langsung kita ada 2 orang duduk bersebelahan, rapat begini, kemudian antum jelonong maksa masuk ke tengah-tengahnya. Ya. La yufarriqu baina snain, tidak memisahkan antara 2 orang yang sudah duduk tadi maksudnya. Ya. Atau maksa sampai lompat-lompat melangkahi pundaknya orang-orang yang duduk di masjid tadi yang sudah rapat. Ya. Tapi apa yang diperintahkan kalau memang masih ada tempat, minta kepada hadirin untuk memberi tempat. Tafassahu wa tawassa'u. Kata Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika diminta atau dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah di dalam majelis, tempat majelis ilmu atau apa, berlapang-lapang, tempatnya misalnya sempit, sudah penuh. Coba dilonggarkan supaya yang lain bisa ikut duduk. Maka kalau masih ada tempat, persilahkan orang lain. Ini adabnya. Ini terjadi, ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'anil Azim, atau yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sebagian sahabat yang duduk bersama beliau di suatu tempat, disebutkan di Sufah. Tempatnya agak sempit, orangnya banyak, dan yang hadir di situ, yang hadir kebanyakan adalah sahabat-sahabat, ada juga yang bukan sahabat dari kalangan Ahlu Badar. Ada dari kalangan Ansar dan yang lainnya, tapi bukan Ahlu Badar. Maka datanglah di belakangan, datang sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Kita tahu bahwasanya sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, itu mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Bukan di sisi manusia. Di sisi Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang istimewa. Bahkan ketika ada seorang dari orang yang pernah ikut perang Badar, sahabat yang pernah ikut perang Badar itu disebut dengan Badri. Badri, salah seorang dari mereka pernah suatu ketika melakukan, setelah terjadi perang Badar dan beberapa tahun setelahnya, ketika hendak Fathu Makkah. Fathu Makkah itu kan tahun 8 Hijriah. Ini dia melakukan kesalahan yang fatal. Dia menyurat kepada keluarganya yang ada di Mekah, mau mengirim surat memberitahu agar waspada karena Nabi akan datang ke kota Mekah. Datang ke kota Mekah membawa pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Tujuannya bukan untuk berkhianat, tapi tujuannya memberitahu keluarga mereka agar berhati-hati, agar mereka waspada, agar mereka selamat tujuannya. Ketika kalau ini sampai ke Mekah kan bahaya, Nabi akan
membawa pasukan untuk menaklukkan kota Mekah, terus ada yang bocorin berita ini. Ini dalam siasat peperangan, ini pengkhianatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi SAW bahwasanya ada seorang wanita yang diutus oleh sahabat fulan membawa surat untuk disampaikan kepada penduduk Mekah. Maka Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan salah seorang sahabat mengejar wanita tadi, ketemu, diminta suratnya, enggak ngaku. Keluarkan atau saya paksa. Akhirnya diserahkan suratnya. Setelah disampaikan, sahabat tadi yang mengirim, sahabat tadi salah seorang dalam peperangan Badar, dan dia bukan orang yang terkenal sampai ini tentu bukan karena beliau tidak terkenalnya, tapi memang beliau tidak terkenal, bukan tokoh sekali. Ana lupa namanya, nanti bisa dicek. Beliau bukan tokoh besar di perang Badar, tapi beliau ikut perang Badar. Beliau ikut perang Badar. Kemudian apa yang terjadi? Dipanggil, dibawa orang itu, kenapa kau lakukan demikian? Ya Rasulullah, saya ingin mengabarkan kepada kerabat saya yang ada di Mekah, itu saja. Sahabat yang lain sudah geram, siap untuk membunuh, menebas kepalanya si sahabat yang tadi dianggapnya berkhianat. Maka apa kata Nabi SAW? La'allallaha qad tala'a ala ahli badrin wa qala lahum if'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Allah telah melihat, Allah Maha tahu, melihat isi hatinya para alumni perang Badar, yang disebut dengan Badari tadi. Kaum muslimin, sahabat yang pernah ikut perang Badar bersama Nabi SAW. Sampai-sampai apa kata Nabi? Allah telah mengatakan, if'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu keistimewaannya para sahabat yang ikut perang Badar, ikut perang Badar. Makanya ketika tadi di majelisnya Rasulullah di Sufah disebutkan, ada datang belakangan sebagian sahabat yang pernah ikut perang Badar, sahabat alumni Badar Beliau datang, maka Nabi SAW mempersilahkan mereka. Mereka nggak ada tempat, nggak ada tempat. Kemudian mereka berdiri. Akhirnya Rasulullah meminta sebagian sahabat berdiri. Kemudian Nabi mempersilahkan orang-orang sahabat-sahabat yang dari kalangan Badri tadi. Dipersilahkan duduk, orang munafik mulai mempropaganda, dibilang sahabat kalian atau nabi kalian katanya adil, ternyata mengutamakan orang ahli Badar dan sekiannya. Maka Allah turunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau diperintahkan, diminta untuk melonggarkan, memberikan keleluasaan bagi yang lain untuk bisa duduk di satu majelis, lakukan. Kalau kalian melapangkan, maka insya Allah, maka Allah balasannya Allah akan melapangkan bagi kalian. Sebagian ulama mengatakan Allah akan lapangkan nanti istananya di surga. Surganya orang tadi di-upgrade semakin luas. Tapi sebagian lagi seperti Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan Allah akan membalas, melapangkan dia dalam segala hal. Dilapangkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dilapangkan kuburnya, semua hal. Kalau seseorang melapangkan tempatnya untuk orang lain di satu majelis. Dan ini mengajarkan kepada kita satu kaidah, al-jaza min jinsil amal. Balasan perbuatan itu adalah turunan dari perbuatan kita. Membalasnya memudahkan orang lain, maka balasannya
seseorang beramal dengan memudahkan orang lain, maka balasannya adalah dimudahkan oleh Allah. Man yassara lil mu'siri yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Orang yang memudahkan urusan yang kesulitan. Ada orang berhutang sama antum, contohnya kata Nabi SAW, antum dia kesulitan, sudah jatuh tempo, belum bisa bayar. Antum beri keringanan, ya sudah tidak apa-apa, nanti bulan depan. Maka orang yang memudahkan orang yang kesulitan ini Allah akan balas dengan balasan yang mirip, yang merupakan turunannya, yaitu dimudahkan juga urusannya di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau ya sudah, ana putihkan hutang antum. Wah, ini tambah senang orang. Sebaliknya, orang-orang yang bermuamalah dengan metode ribawi, dia orang susah semakin ditekan. Dia nggak bisa bayar, dibilang ya sudah. Kamu bayar bulan depan, tapi tambah. Sudah susah, dipersulit lagi. Maka nanti pun di akhirat, dia akan mendapatkan balasan yang seperti itu. Kesulitannya bertambah-tambah, wali'audzubillah. Taib. Jadi, hadis dan juga ayat ini mengajarkan kepada kita, adab di dalam majelis. Yang pertama tadi apa? Adab majelis itu orang yang duluan ke suatu majelis, dia yang lebih berhak duduk di majelis tersebut. Tapi kalau majelisnya khusus, majelis yang disediakan misalnya, kayak ini misalnya kajian, yang sudah diatur, disediakan, yang ngajar atau yang menyampaikan kajiannya ustadz misalnya. Kemudian ada yang duduk di sini, boleh tidak dipersilahkan? Atau diminta untuk meninggalkan tempat duduknya. Ya kalau dia duduk di sini untuk menyampaikan ilmu yang sama menggantikan, enggak masalah. Tapi kalau ini saya duduk supaya ustadz terkasih pengajian. Sama dengan tadi, santri dia duduk sabotase gurunya supaya gurunya enggak ngajar. Ini tidak masuk dalam larangan tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, sebagian menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin terkait tokoh. Kalau ada tokoh atau ustadz atau guru, atau orang yang kita hormati, kita persilahkan dia, dan berdalil dengan qumu li sayyidikum. Kalau ada pemimpin kalian datang sambut. Boleh tidak? Jawabannya boleh-boleh saja kalau itu bukan kebiasaan. Nabi SAW, beliau adalah manusia yang paling mulia. Dan sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling mencintai dan menghormati Nabi SAW. Tapi beliau tidak setiap kali Nabi datang kemudian mereka semua berdiri menyambut Nabi, tidak. Setiap kali Nabi datang ke masjid atau langsung disambut berdiri, tidak seperti itu. Kenapa mereka tidak lakukan? Apakah mereka para sahabat tidak menghormati Nabi? Mereka sangat menghormati, mencintai dan memuliakan Nabi. Tapi karena Nabi tidak senang diperlakukan seperti itu, maka mereka tidak mau melakukannya. Kecuali dalam kondisi misalnya orang baru datang, tamu dari jauh, ya kita sambut. Kata Nabi, qumu li sayyidikum. Berdiri menghormati pemimpin kalian, itu hal yang lumrah. Tapi kalau kita sebagai guru, setiap kali kita masuk ke kelas, harus semua siswa kita berdiri menyambut kita, ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Taib. Yang berikutnya, ayuhal ikhwa azanillah wa iyyakum. Tadi kita sebutkan atau kita sampaikan kisahnya Abdullah ibnu
Umar radhiyallahu taala anhu terkait tentang beliau tidak mau ketika dipersilahkan, ya. Alasannya sudah kita jelaskan. Tapi kalau ada orang mempersilahkan kepada kita dengan sungguh-sungguh, dengan kita tahu dia benar. Kalau kita tolak dia akan sedih, ya. Maka insya Allah tidak mengapa dan lebih baik kita juga menerima tawarannya tadi. Ayo Ustaz duduk di sini, dia sudah siapkan. Terus kita tolak, dia menjadi merasa nggak nyaman, nggak enak. Maka tidak mengapa menerima tawaran seperti ini, ya. Intinya ayyuhal ikhwa azanillah wa iyyakum, Islam mengajarkan kepada kita adab yang mulia. Jangan karena kita merasa diri kita lebih hebat, diri kita lebih ini, sehingga kita merasa kita harus diperlakukan khusus. Ini tidak demikian Islam mengajarkan kepada kita. Dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan fasilitas umum, kepentingan umum, yang itu sama, maka harus sama. Kita siap diperlakukan dan bersikap yang sama. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.